Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agnes Ayu Maharani Diameyatri NIM 288. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan user centered design dan system centered design. Yang pertama itu pengertian dari user centered design dan system centered design. User centered design itu merupakan cara menciptakan experience atau pengalaman yang sesuai bagi pengguna produk tertentu. Seperti contohnya adalah website yang digunakan untuk PPDB suatu sekolah. Website tersebut sebelum dipublikasikan akan diuji secara internal dan akan dinilai apakah sudah cukup menarik dan mudah untuk diakses oleh calon pendaftar. Karena seperti namanya, yaitu user centered design, fokus pada usernya atau penggunanya. Yang kedua itu system centered design. System centered design itu merupakan cara menciptakan experience dengan berfokus pada sistem di mana aplikasi akan digunakan. Seperti contohnya adalah sistem Android. Para developer akan berfokus pada Android dan fitur layarnya yang menjadi ciri khas dari Android. Karena seperti namanya, yaitu sistem centered design fokus pada sistemnya. Kemudian perbedaan antara user centered design dan system centered design. Yang pertama itu user centered design berfokus pada penampilan produk dan membuat user bisa mengakses web atau aplikasi dengan sangat mudah. Kemudian yang kedua, system centered design. System centered design ini berfokus pada kenyamanan pemakaian dan memberikan kenyamanan user saat memakai web atau aplikasi. Kemudian manfaat dari user centered design dan system centered design ini hampir sama atau bahkan sangat sama, yaitu menghasilkan produk yang dibutuhkan pengguna, meningkatkan kepuasan pengguna terhadap produk, meningkatkan penjualan dan bisnis, yang semuanya itu intinya memberikan kenyamanan bagi para pengguna. Kemudian contoh dari penerapan user centered design dan system centered design. Saya mengambil dua contoh, yaitu penerapan pada aplikasi informasi hotel berbasis Android dan penerapan sistem informasi Dewan Masjid Indonesia Kota Semarang berbasis web. Yang pertama itu adalah penerapan pada aplikasi informasi hotel berbasis Android. Nah, penerapan dari UCD pada aplikasi hotel ini yaitu tampilan yang menarik dan simpel. Kemudian penerapan dari sistem centered design pada aplikasi ini yaitu menyediakan banyak fitur yang ada pada aplikasi ini agar bisa dengan mudah diakses untuk para user. Yang kedua adalah penerapan sistem informasi Dewan Masjid Indonesia Kota Semarang berbasis web. Penerapan user centered design dalam website ini ada pada konsepnya, yaitu memiliki konsep yang sangat menarik sehingga para user tidak jenuh saat mengaksesnya. Kemudian penerapan dari sistem centered design pada website ini adalah mudah diakses dan digunakan semua orang, mulai dari anak-anak, orang dewasa maupun orang tua. Kemudian proses dari user centered design ini yang pertama adalah analisis. Analisis itu untuk mengumpulkan data selama fase research. Kemudian desain. Desain merupakan tampilan yang langsung diakses oleh user. Kemudian evaluasi. Evaluasi ini adalah penilaian yang melibatkan user yang menggunakan, dimulai dari satu proses kemudian ke proses yang selanjutnya. Kemudian yang keempat ini implementation, yaitu tahapan yang dilakukan dengan perencanaan untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian proses dari sistem centered design. Yang pertama itu adalah software, yang berarti perangkat lunak. Kemudian concept of the system, yaitu konsep dari sistem yang akan dibuat. Yang ketiga itu marketing dan dokumentasi. Kemudian unsatisfied user, yaitu kepuasan pengguna atau agar pengguna tidak jenuh saat menggunakannya. Kemudian dari apa yang saya jelaskan tadi dapat ditarik kesimpulan mengenai tujuan dari user centered design dan system centered design. Tujuan dari user centered design ini
ini mempermudah pengguna website atau aplikasi mobile. Kemudian, tujuan dari sistem center design membangun dengan mudah pada suatu platform dengan alat dan bahan yang tersedia. Kemudian, komponen dari user center design dan system center design. User center design memiliki komponen tipografi, animasi, warna, buttons, dan lain-lain. Sedangkan system center design memiliki komponen navigasi, struktur desain, fitur-fitur interaksi desain, dan lain-lain. Terima kasih sudah menyimak video presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.